Nah, ini terkait penyebaran, kita semua sudah tahu bahwa penyebaran virus ini melalui droplet dan dia penyebarannya dari manusia ke manusia. Ini yang kemudian membuat penyebaran virus corona ini sangat masif karena dia penularannya dari manusia ke manusia. Dia tidak seperti misalkan virus dengue yang dia butuh vektor nyamuk gitu. Nah, tapi ini dari manusia ke manusia sehingga kemudian penyebaran virus ini terjadi dimanapun di mana ada manusia. Nah, kemudian ada data bahwa walaupun dia sebenarnya droplet, tapi ada dalam kondisi tertentu eh, virus ini bisa melayang-layang di udara. Tapi dalam kondisi kalau terjadi efek aerosol yang diakibatkan oleh intervensi-intervensi yang kita lakukan, seperti nebulizer atau contoh lain pada saat kita RJP atau pada saat intubasi. Nah, itu berpotensi menyebabkan aerosolize sehingga memungkinkan virus itu bisa melayang-layang di udara sampai 3 jam. Kalau terkait manifestasi klinis, karena target virus ini adalah saluran pernapasan sehingga tanda dan gejala utamanya adalah infeksi saluran pernapasan, bentuknya demam, batuk. Nah, cuma ternyata sekarang kalau dari kita meneliti lebih detail, variasi-variasi gejala itu banyak. Bahkan ada pasien-pasien yang datang ke IGD itu keluhannya bukan sesak napas. Gitu. Ada yang dia masuk dengan keluhan mual muntah, tapi ternyata kemudian rapid testnya itu dia positif, kemudian pada saat di swab dia juga positif. Ada juga yang keluhannya datang dengan diare. Nah, karena beberapa riset menunjukkan bahwa virus ini juga bisa berada di sistem gastrointestinal gitu. Walaupun sekarang masih dipertanyakan apakah selain droplet virus ini juga bisa menyebar melalui jalur oral fekal. Fekal itu bisa apakah melalui tinja itu masih menjadi pertanyaan. Tapi itu sangat dimungkinkan bisa terjadi. Nah, ini topik bahasan utama kita seperti apa diagnosis, luaran, dan intervensi keperawatan pada pasien COVID-19. Nah, kalau terkait asuhan keperawatan, maka kita perlu membagi menjadi dua besar berdasarkan tingkat keparahannya. Pada pasien-pasien yang dia gejala ringan dan sedang, kemudian nanti pada pasien yang dia berat dan kritis. Karena nanti kemungkinan diagnosis keperawatan yang muncul itu akan berbeda. Nah, pada pasien yang dia tanda dengan gejalanya ringan sampai level sedang, akan sangat sering kita temui pasiennya mengalami bersihan jalan nafas tidak efektif karena dia keluhannya datang itu batuk-batuk disertai sputum. Kemudian yang kedua, gangguan pertukaran gas. Ini kalau kemudian kita sudah menemukan ada ronghi, bunyi nafas tambahan pada paru, atau nanti hasil pemeriksaan ronsennya itu sudah muncul tanda pneumonia, atau dari hasil AGD-nya sudah mengalami perubahan nilai-nilai normal dari AGD-nya. Dan yang juga tidak bisa dikesampingkan adalah faktor psikologis yang muncul akibat diagnosis COVID ini. Pasien akan mengalami ansietas karena proses pemberitaan di media-media itu selalu yang disorot itu kebanyakannya adalah yang kondisi berat dan kritis yang dia selalu mengarah ke kematian, sehingga pasien-pasien ini berada dalam kondisi ancaman terhadap kematian. Padahal selain itu ada juga banyak pasien-pasien yang dilaporkan bisa pulih sendiri, bahkan ada yang dia tidak perlu ke layanan kesehatan, dapat pulih sendiri. Nah, pada pasien-pasien yang dia gejala berat dan kritis, nah ini pasiennya sampai perlu dilakukan pemasangan intubasi dan ventilasi mekanik karena dia sudah mengalami gangguan ventilasi spontan. Dan kalau dia dalam kondisi sudah terjadi infeksi yang berat sampai terjadi sepsis dan hipoksia, itu pasiennya bisa masuk dalam kondisi risiko shock. Dan yang terakhir adalah infeksi yang berat ini bisa menyebabkan pasiennya sampai kehilangan fungsi kardiovaskuler yang menyebabkan dia bisa mengalami henti nafas dan henti jantung, sehingga
masuk dalam kondisi gangguan sirkulasi spontan. Kita coba lihat satu persatu seperti apa algoritma penegakan diagnosis keperawatannya. Nah, pasien ini masuk kebanyakannya kita mengambil tanda dan gejala yang paling sering. Pasiennya masuk dengan keluhan sesak nafas. Nah, karena sesak nafas ini adalah keluhan gawat darurat, maka kita menggunakan pendekatan gawat darurat dalam melakukan proses diagnosis keperawatannya. Jadi saat menemukan keluhan sesak nafas, yang harus dilihat pertama adalah RW-nya. RW ini lebih spesifiknya adalah apakah ada sekret atau tidak. Nah, kalau ada sekret, kemudian disertai dengan batuk yang tidak efektif, maka ini memenuhi kriteria untuk menegakkan diagnosis bersihan jalan nafas tidak efektif. Karena ada beberapa teman-teman kita cukup hanya ada sekret saja, kemudian sudah menegakkan diagnosis bersihan jalan nafas tidak efektif. Padahal secara prinsip sekret sebanyak apapun, kalau kemudian batuknya masih efektif, maka itu tidak memenuhi kriteria untuk penegakan diagnosis bersihan jalan nafas tidak efektif. Jadi data utama yang juga harus dikaji selain ada sekret adalah apakah batuknya efektif atau tidak. Kemudian dilanjutkan pengkajiannya, ini kita mengkaji adanya ronghi. Jadi perawat kita itu harus terbiasa menggunakan stetoskop terutama untuk mendengarkan bunyi ronghi. Kalau ada ronghi, ini mengindikasikan pasiennya yaitu dalam kondisi gangguan pertukaran gas, walaupun nanti dia butuh divalidasi dengan data-data AGD. Tapi sebetulnya dengan ronghi saja itu sudah memberikan pemahaman bahwa di dalam paru itu ada penumpukan cairan yang pasti akan mengganggu pertukaran gas antara alveolus dengan kapiler-kapiler paru. Jadi ini AGD ini tidak harus ditunggu. Apalagi kalau kemudian dia sudah ada tanda pneumonia, itu pasti disertai dengan gangguan pertukaran gas. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah pasien-pasien ini walaupun dia adalah keluhan gangguan pada sistem pernapasan, itu juga bisa jatuh dalam kondisi gangguan kardiovaskuler karena proses infeksi ini bisa mengarah ke proses sepsis yang kemudian nanti bisa membuat pembuluh darah di dalam tubuh pasien itu menjadi vasodilatasi sehingga pasiennya mengalami hipoperfusi yang bisa jatuh dalam kondisi shock. Nah, untuk mengantisipasi itu kita perlu memantau apakah pasiennya mengalami tekanan darah yang turun atau tidak. Kalau dia turun, maka perlu berhati-hati dan kita harus memprediksi ini kemungkinan pasiennya mengalami sepsis. Nah, untuk mengatasi itu supaya kita bisa menjadi fokus perhatian, maka kita tegakkan diagnosis risiko shock. Nah, dan yang terakhir adalah pasien-pasien ini jatuh dalam kondisi kelemahan dan keletihan otot napas sehingga kemudian volume tidalnya turun dan pasien-pasien inilah yang dia perlu dilakukan intubasi dan pemasangan ventilator mekanik. Nah, dari 4 diagnosis ini tidak semua pasien ditegakkan ini, tapi sangat tergantung dengan kondisi dan juga tanda dan gejala yang ditemukan pada pasiennya. Kita ambil contoh kasus pada pasien ini, misalkan seorang laki-laki berusia 48 tahun dirawat di ruang isolasi dengan keluhan sesak napas. Sesak napasnya katanya sudah dialami 2 hari yang lalu dan memberat sejak 6 jam yang lalu. Nah, ini perlu diperhatikan pada pasien-pasien COVID itu, kebanyakannya datang itu dia sesak napas, tapi dia dalam saat diukur saturasinya itu masih normal. Tapi kalau kemudian dalam satu kondisi dia saturasinya mulai turun, sekali dia turun itu nanti naiknya susah. Nah, itu menjadi ciri khas. Sehingga pada pasien-pasien COVID itu ada istilah silent hypoxia. Jadi dia tampilannya kalau dibilang sesaknya berat tidak, kemudian nanti saat saturasi diukur awal datang dia baik, tapi beberapa jam kemudian itu ternyata terjadi silent hypoxia yang kemudian bisa menyebabkan saturasinya drop
dan saat sekali dia drop itu nanti banyak pasien yang dia tidak bisa melewati fase desaturasinya sampai kemudian jatuh dalam kondisi gagal napas. Nah, pengkajian ditemukan ada sputum. Nah, ini yang perlu dicek lagi kalau ada sputum adalah apakah batuknya efektif atau tidak. Nah, pada pasien ini batuknya tidak efektif. Dia mengeluh batuknya itu terasa kental, sekretnya kental dan tidak bisa dikeluarkan. Frekuensi napasnya 30 kali per menit. Nah, nadi, tekanan darah dan ronghi ini menjadi data pendukung. Nah, pada pasien ini data yang dominan adalah pasti mengarah kebersihan jalan napas tidak efektif karena data pertama sputumnya ada, kemudian batuknya tidak efektif. Nah, pasiennya ini tidak ada ronghi sehingga untuk kondisi saat ini belum bisa ditegakkan diagnosis bersihan gangguan pertukaran gas. Nah, ada yang menjadi pertanyaan, apakah pasien-pasien yang bersihan jalan napas tidak efektif juga bisa ditegakkan diagnosis gangguan pertukaran gas? Apakah cukup salah satunya saja yang ditegakkan atau kedua-duanya? Nah, dalam kondisi ini itu sebetulnya bisa saja ditegakkan kedua-duanya karena bersihan jalan napas tidak efektif dan gangguan pertukaran gas itu adalah lokasi gangguannya itu berbeda. Satunya di jalan nafas dan satunya terjadi di paru. Dan keduanya ini intervensinya berbeda. Kalau dia gangguan pertukaran gas, maka nanti fokus intervensinya yang terutama adalah terapi oksigen. Dan kalau dia adalah bersihan jalan nafas tidak efektif, maka dia fokus intervensinya adalah melakukan manajemen jalan nafas. Sehingga sangat tergantung kondisinya, bisa dua-duanya, bisa salah satunya yang ditegakkan. Itu contoh kasusnya. Kemudian ini yang juga menjadi perhatian perawat karena kita itu tidak terbiasa, misalkan begini, ada yang menanyakan kondisi keluarga saya ini sebetulnya dalam kondisi perbaikan atau tidak, atau menanyakan sebetulnya kapan keluarga saya bisa pulang atau tidak. Nah, kalau kemudian perawat itu terbiasa membuat luaran keperawatan, maka pertanyaan-pertanyaan seperti ini mudah dijawabnya. Atau kemudian kalau ada profesi lain seperti tim medis misalnya yang menanyakan ke kita target di keperawatan apa untuk bisa pasien ini bisa pindah dari ICU ke ruang rawat biasa. Nah, kalau perawatnya itu terbiasa membuat luaran betul-betul sesuai dengan kondisi pasien, maka pertanyaan itu mudah dijawabnya. Contoh ya, bersihan jalan nafas tidak efektif. Nah, target kita kalau menurut beberapa panduan dan guideline yang saya sempat himpun, bersihan jalan nafas tidak efektif itu diharapkan bisa selesai dalam 24 jam. Pertama setelah pasien masuk di ruangan. Nah, kriterianya yang bisa dilihat adalah batuknya diharapkan harus efektif, sputumnya menurun dan tidak ada bunyi napas tambahan. Dalam hal ini adalah wheezing. Nah, yang kedua adalah gangguan pertukaran gas. Gangguan pertukaran gas ini karena dia bisa mengarahkan pasien dalam kondisi kritis, maka dia dalam waktu 2-4 jam itu sudah harus teratasi. Nah, kriteria yang bisa kita lihat bisa teratasi atau tidak adalah RR-nya diharapkan harus dalam rentang normal setidaknya 12-20 kali per menit. Kemudian SpO2-nya yang diharapkan sebetulnya tidak harus tinggi. Yang penting dia berada di atas angka 90%. Kemudian PaO2-nya di atas 80 mm Hg, PCO2-nya antara 35 sampai 45 dan pH-nya diharapkan dalam rentang normal. Nah, menjadi kendala adalah kalau kemudian AGD-nya belum diperiksakan, maka data utama yang bisa kita pantau adalah setidaknya RR, kemudian SpO2, dan juga dengan melakukan auskultasi apakah ada ronghi atau tidak. Nah, kemudian untuk ansietas ini diharapkan dalam waktu 24 jam. Ansietas ini perlu menjadi perhatian karena pasien-pasien yang mengalami ansietas itu bisa memicu saraf simpatis yang kemudian nanti efek negatifnya adalah bisa menekan imunitas pasien sehingga
ansietas ini bisa memberikan efek yang buruk pada pasien-pasien yang mengalami infeksi COVID-19. Nah, pada pasien-pasien yang dia sudah mengalami gagal jantung dan gagal napas, maka ditargetkannya untuk gangguan ventilasi spontan, ini pasiennya sudah harus berada di ICU. Ini dalam waktu 48 jam, paling lama 48 jam, itu kita harapkan volume tidalnya sudah mulai meningkat. Nah, volume tidal ini dapat dengan mudah kita lihat di monitor ventilasi mekanik. Kemudian dispnonya sudah menurun, ini bisa terlihat dari pasiennya itu gelisahnya sudah tampak tenang dan gelisah menurun. Nah, termasuk nanti harus dipantau dengan AGD. Ini wajib AGD dicek kalau kemudian pasiennya sudah terintubasi dan terpasang ventilasi mekanik. Nah, yang menjadi kekhawatiran kita, kalau kemudian pasiennya sudah jatuh dalam kondisi shock, diawali dengan adanya hipotensi, maka kita harus mengecek yang wajib dicek dari semua indikator ini. Yang paling wajib itu adalah output urin. Karena output urin itu tidak hanya menggambarkan volume dalam vaskular, tapi juga menggambarkan perfusi yang tergambar dari perfusi ginjal. Jadi urin ini wajib dipantau pada pasien-pasien yang kita curigai akan mengalami shock. Dan juga tanda yang wajib yang kedua yang harus dicek adalah MAP, karena ini lebih akurat dibandingkan dengan hanya melihat tekanan darah saja. Jadi dilihat MAP, karena MAP ini bisa menggambarkan tingkat perfusi yang terjadi di organ-organ vital. Jadi harus dilihat MAP-nya. Dan yang terakhir adalah ini kondisi terburuk yang bisa dialami oleh pasien COVID, dia mengalami henti nafas dan henti jantung. Nah, kalau disambungkan dengan kriteria EWSS tadi, itu dia sudah masuk dalam EWSS merah. Nah, ini pasien-pasien yang dia EWS-nya kategori merah itu sangat berpotensi mengalami henti nafas dan juga henti jantung. Itu terkait luaran. Nah, kalau terkait intervensi ini kami ambil dari pertama panduan yang sudah dikeluarkan oleh PPNI dan kemudian dikaitkan dengan beberapa panduan-panduan baik yang sifatnya internasional maupun yang nasional yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga perhimpunan tenaga kesehatan, termasuk panduan-panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan sendiri. Jadi untuk bersihan jalan nafas tidak efektif, 3 hal yang harus dipantau itu adalah pola nafasnya. Yang paling utama adalah harus dilihat apakah ada peningkatan frekuensi nafas dan ada kedalaman nafas, itu dulu. Kemudian kalau untuk sekret, kalau terbiasa melihat produksi sekret, itu bisa kita lihat apakah ini dia spesifik ke infeksi virus atau infeksi bakteri. Kalau dia murni infeksi virus, biasanya sekretnya itu warnanya bening, tidak berbau, dan dia konsistensinya encer. Nah, tapi kalau kemudian pasiennya itu lebih ke arah infeksi bakteri, maka itu dia jumlahnya banyak, warnanya lebih keruh, bahkan kehijauan kalau dia kronis, kemudian berbau, kemudian konsistensinya dia lebih padat, bahkan dia kental dan sangat lengket. Nah, cuma kemudian pada pasien-pasien yang dia COVID-19 itu kadang kita tidak bisa bedakan apakah ini murni hanya infeksi virus saja, karena kebanyakan pasien-pasien ini dalam kondisi imunokompromis yang sangat memungkinkan terjadinya tidak hanya infeksi virus saja, juga dia mengalami infeksi sekunder yang kemudian dia mengalami juga infeksi bakteri, sehingga dalam satu pasien ini bisa terjadi infeksi bakteri dan juga infeksi virus. Kemudian yang penting adalah kemampuan batuk efektif, karena ini nanti kita akan mengecek
kemampuan pasien untuk mempertahankan jalan napasnya tetap paten. Karena ini pertahanan kita terakhir ini untuk membuat jalan napas tetap paten, yaitu dengan cara batuk. Nah, kalau batuk kemudian tidak efektif, maka kemungkinan pasien akan mendapatkan intervensi tambahan untuk bisa mempertahankan jalan napasnya tetap spontan. Kemudian ini diberikan posisi karena ini bisa membantu ekspansi dinding dada. Kemudian kalau pasiennya masih sadar, kita bisa berikan minum hangat. Ini karena dia akan ada efek ekspektorasi, jadi dia bisa membuat sekret-sekret yang awalnya kental dan lengket itu bisa terlepas dari dinding-dinding jalan nafas. Nah, kalau penghisapan lendir ini kalau dalam kondisi pasiennya sudah mengalami penurunan kesadaran yang dia kehilangan proteksi patensi jalan nafas. Kemudian yang juga perlu diperhatikan adalah karena ada beberapa pasien yang sekretnya menjadi kental karena dia dehidrasi. Itu sehingga terjadi peningkatan viskositas sekret pada pasien ini. Nah, yang perlu dilakukan di awal sebelum melakukan kolaborasi adalah kita ajarkan pasien ini bisa melakukan batuk efektif. Nah, kemudian jika intervensi-intervensi ini kurang efektif, maka baru kita melakukan kolaborasi bronkodilator dan mukolitik. Cuma ini juga menjadi tantangan karena kalau tindakan-tindakan ini dilakukan, ini harus dilakukan nebulisasi yang dia berpotensi terjadi aerosolize, sehingga ini hanya boleh dilakukan pada ruang-ruang isolasi yang bertekanan negatif dan kondisi saat itu perawat menggunakan APD yang lengkap sesuai SPO. Nah, kalau dia di ruangan yang tidak bertekanan negatif, maka tidak boleh melakukan tindakan nebulasi yang dia berpotensi menyebabkan aerosol. Kemudian ini intervensi wajib yang harus diberikan kepada seluruh pasien. Nah, yang perlu diperhatikan bagi perawat adalah bagaimana cara memasang APD dan juga termasuk adalah saat melepaskan APD, karena beberapa laporan perawat-perawat itu justru terkontaminasi virus ini bukan pada saat dia merawat pasiennya, tapi pada saat dia melepas APD tapi dengan prosedur yang tidak sesuai SPO gitu. Kemudian untuk mendeteksi pasiennya ini butuh isolasi atau tidak itu sudah harus dilakukan di triase. Jadi kalau kemudian hasil triasenya menunjukkan bahwa dia ini suspek COVID, maka dia tidak boleh masuk ke dalam gedung utama IGD. Dia di pintu berlainan dia harus sudah masuk ke ruang isolasi, tidak boleh masuk ke ruang utama IGD, sehingga keperluan isolasi atau tidak itu sudah harus dicek di triase, bukan sudah masuk pasiennya di IGD terus kemudian baru dipikirkan butuh isolasi atau tidak, tapi sebelum pasien masuk ke ruang IGD. Kemudian ini menjadi tantangan di kita karena saya sangat yakin se-Indonesia ini ruang isolasi IGD-nya sangat terbatas. Nah, padahal iya, padahal seperti di RSUI saja yang rumah sakit rujukan, ruang isolasi IGD-nya itu hanya ada 2. Gitu, sehingga kemudian harus betul-betul dipilah mana yang prioritas untuk bisa dimasukkan ke ruang isolasi. Dan kalau sudah masuk di ruang isolasi, harus sangat cepat flow pasiennya supaya bisa untuk pasien-pasien yang lain yang juga membutuhkan ruang isolasi. Nah, kemudian yang perlu dipahamkan ke masyarakat adalah tidak semua pasien itu harus dilakukan isolasi di rumah sakit. Pasien-pasien yang dia gejalanya ringan, itu dia bisa melakukan isolasi mandiri di rumah saja. Kemudian kalau dia sudah gejalanya sedang, nah ini baru dipikirkan untuk silakan menghubungi 119
nanti kemudian dari 119 itu akan diantar ke rumah sakit darurat yang sudah dibentuk oleh pemerintah. Kemudian, nah yang betul-betul gejalanya berat dan kritis, nah ini yang perlu dirujuk ke rumah sakit rujukan yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. Terapi oksigen ini bisa dibilang terapi yang sangat prinsip untuk pasien-pasien COVID-19 karena masalah utama pada pasien ini adalah masalah oksigenasi yang bisa menyebabkan pasien mengalami hipoksia yang kalau tidak tertangani bisa menyebabkan gagal nafas, kemudian berlanjut menjadi gagal jantung atau henti jantung. Kemudian yang utama harus dilihat pada pasien-pasien ini, terapi oksigen ini yang pertama kali harus dilihat adalah pasiennya itu dalam kondisi jalan napasnya masih paten atau tidak, dan yang kedua harus dilihat kemampuan napasnya itu masih spontan atau tidak, karena nanti akan menentukan terapi oksigen seperti apa yang akan didapatkan oleh pasien. Nah, untuk saat ini ada banyak riset dan guideline yang menganjurkan pasien COVID itu menggunakan HFNC. Dia modelnya nasal kanul, cuma keistimewaannya kalau nasal kanul biasa itu hanya optimal bisa sampai 4 liter, tapi kalau menggunakan HFNC ini bisa sampai 70 liter per menit. Walaupun guideline-nya alatnya bisa sampai 70 liter per menit, guideline-nya menganjurkan setidaknya diberikan 30 liter per menit. Nah, ini keuntungannya banyak daripada pasiennya harus dilakukan NIV yang dia nanti alatnya itu sangat besar dan itu membuat pasiennya mengalami kondisi kecemasan yang bertambah. Kemudian kita coba lihat alur penentuan alat bantu napas mekaniknya. Ini dikeluarkan oleh Perhimpunan Dokter Anestesi dan beberapa perhimpunan dokter lainnya. Ada beberapa alur yang harus kita lihat. Kalau melihat alur ini cukup rumit, tapi sebetulnya begini. Pasien yang baik positif maupun dia suspek itu harus dilihat apakah dia dalam kondisi napasnya spontan atau tidak. Kalau dia sudah tidak spontan, dia kan berarti masuk dalam kondisi henti jantung dan gangguan jalan napas. Ini sudah tidak spontan. Nah, ini tidak perlu berpikir panjang. Jadi dua kondisi ini harus sudah dilakukan intubasi dan terpasang ventilator. Nah, kalau untuk dua kondisi berikutnya, ini dia napasnya masih spontan sehingga tidak indikasi langsung diberikan intubasi. Nah, cuma nanti harus dilihat apakah ini dia kondisinya akan mengarah perburukan atau tidak. Nah, ini butuh penilaian klinis dari perawat dan staf-staf medis yang merawatnya. Apakah berpotensi terjadi perburukan atau tidak. Kalau dia berpotensi terjadi perburukan kondisi, maka dia harus dianjurkan terpasang HFNC. Ini cuma mungkin harus dilihat kembali apakah di rumah sakit itu tersedia alatnya atau tidak. Tapi kalau untuk rumah sakit rujukan, alat ini pasti tersedia karena dia sudah masuk dalam salah satu prosedur yang dianjurkan oleh guideline. Tapi kalau pasiennya ini menurut kita tidak akan mengarah ke kondisi perburukan, maka masih bisa dioptimalkan dengan pemberian NRM 15 liter per menit. Nah, kemudian kalau HFNC ini dievaluasi, kemudian dalam 6 jam atau 12 jam pertama itu tidak mengalami perbaikan, maka baru kemudian diindikasikan untuk terpasang intubasi. Karena sebetulnya begini, kenapa perlu dibuat guideline begini? Karena melakukan tindakan intubasi itu punya efek aerosolize. Jadi sebisa mungkin pasien itu dihindari dilakukan intubasi karena ini nanti akan bisa berefek buruk ke operator yang mengerjakan intubasi atau staf-staf yang mendampingi untuk melakukan
intubasi, sehingga perlu dijalankan algoritma ini. Bentuknya seperti ini, HFNC, lebih sederhana, lebih simpel. Setiap orang bisa memasang karena dia ini bentuknya hanya seperti nasal kanul, cuma dia selangnya berbeda karena dia selangnya seperti selang ventilator mekanik, ya. Tapi ujungnya itu dia nasal kanul yang nanti diikatkan ke belakang. Nah, dia perlu pengikat karena dia harus rapat betul supaya menghindari kebocoran dan juga menghindari terjadi efek aerosol. Jadi ini harus rapat betul. Jadi memang di alatnya itu ada pengikatnya. Jadi harus terpasang sangat rapat. Keistimewaannya dari alat ini bisa memberikan flow sampai 70 liter per menit. Walaupun di rekomendasinya dianjurkan hanya diberikan 30 liter per menit saja. Nah, ini khusus pada pasien yang terpasang HFNC, yang perlu dipantau oleh perawat itu adalah indeks ROX-nya, indeks ROX. Jadi indeks ROX ini dari beberapa riset ini sangat bermanfaat untuk mendeteksi apakah pasien itu nanti masuk dalam kategori yang beresiko untuk menjalani intubasi atau tidak. Kalau rendah atau dia di bawah 3,85, nah ini dia harus dipersiapkan untuk dilakukan intubasi. Artinya HFNC ini pada pasien tidak efektif. Nah, tapi kalau kemudian ROX-nya masih di atas 4,88, maka pasien ini tidak perlu dilakukan intubasi. Berarti HFNC ini bisa dilanjutkan dan ini masih efektif untuk pasiennya. Nah, ini rumus indeks ROX yang bisa dipakai. Data yang dibutuhkan adalah SpO2 dan FiO2. FiO2 ini nanti kita hitung sendiri berdasarkan rumus kadar oksigen atmosfer yang sebanyak 21% ditambah dengan 4% untuk setiap pertambahan 1 liter per menit. Gitu. Nah, kemudian nanti dibagi frekuensi napas. Diharapkan hasilnya nanti di atas 4,8. Kalau untuk ansietas ini menjadi sangat dilematis untuk mengatasi ansietas karena pasien ini sebetulnya support system yang terbaiknya adalah keluarga. Tapi pada pasien yang dia suspek atau terkonfirmasi COVID, dia kan tidak boleh dijenguk oleh keluarga. Sehingga kemudian peran untuk memperhatikan aspek psikososial pasien itu terutama harus dilakukan oleh perawat. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini, walaupun pasien itu dilakukan isolasi mandiri, jangan sampai pasiennya itu merasa sendirian, kesepian yang kemudian bisa memperparah kondisi ansietasnya. Jadi dalam kondisi psikologis yang dialami pasien-pasien yang menjalani isolasi itu, kehadiran perawat itu sangat dibutuhkan karena dalam kondisi seperti itu kehadiran keluarga menjadi tidak lagi bisa diandalkan karena harus terpisah gitu. Nah, setidaknya yang perlu terus dilakukan oleh perawat adalah menjelaskan setiap intervensi yang diberikan kepada pasien gitu. Kemudian yang juga karena beberapa pasien justru kalau semakin sering dijelaskan malah ada yang dia semakin cemas, ada. Jadi pada pasien-pasien lain yang juga perlu diperhatikan adalah bagaimana caranya meningkatkan mekanisme kontrol pada pasien. Maksudnya begini, rasa pengendalian pasien itu harus ditingkatkan. Contoh paling sederhana misalkan pasiennya minta minum. Nah bisa kita tawarkan, ibu maunya pakai gelas atau menggunakan sedotan. Nah, dalam kondisi seperti itu kan pasiennya pasti memilih. Nah, kalau pasiennya diberi kesempatan memilih, itu bisa meningkatkan rasa pengendalian, sense of control, sehingga dia bisa berpotensi untuk mengurangi ansietas. Atau contoh lain,
ditawarkan Bapak mau saat ini mau miring ke kiri atau ke kanan, atau mau pasang infus, nanti ditanyakan mau di sebelah mana, kiri atau kanan. Jadi hal-hal seperti itu akan menguatkan sense of control pasien, yang dia bisa mengurangi perasaan ansietas. Karena kita itu ansietas karena di sekeliling kita itu berada di luar kontrol. Tapi kalau pasien ini diyakinkan bahwa kondisi yang dialaminya masih dalam sense of controlnya, itu nanti bisa berkontribusi untuk menurunkan ansietas yang dialami oleh pasiennya. Kemudian untuk dukungan ventilasi, ini bisa baru kita terpikir memberikan kalau pasiennya sudah jatuh dalam kondisi pasiennya tidak dapat bernapas secara spontan, sehingga dia perlu dibantu untuk diberikan ventilasi yang sifatnya bertekanan tinggi, atau istilahnya ventilasi positif. Dari guideline yang dianjurkan, selain pemberian semi-volar dan volar, yang cukup unik menjadi anjuran guideline itu adalah memberikan posisi tengkurap pada pasien. Nah, ini ternyata pada pasien-pasien yang dia masih sadar, itu sebetulnya dibandingkan pemberian posisi semi-volar, itu pemberian posisi tengkurap itu lebih baik. Karena 2/3 dari paru-paru kita itu sebenarnya berada di posterior. Sehingga kalau dia tengkurap, nah bagian 2/3 paru ini bisa kita selamatkan dan membiarkan cairan yang menumpuk itu semua berada di bagian anterior. Sehingga nanti ini akan mengoptimalkan bagian posterior untuk terjadi pertukaran gas. Nah, cuma kalau untuk melakukan posisi pronasi atau tengkurap ini harus dipantau oleh perawat-perawat ahli atau dokter-dokter yang ahli, karena ini harus sambil dipantau oksigenasinya. Kemudian pada pasien yang sudah jatuh dalam kondisi tidak bisa bernapas spontan, maka perlu dilakukan bantuan ventilasi dengan BACPAP mask yang nanti dilanjutkan dengan melakukan intubasi dan ventilasi mekanik. Nah, kalau untuk ventilasi mekanik, ada beberapa anjuran dari beberapa guideline. Kalau kali ini saya mengambil guideline yang dianjurkan oleh Surviving Sepsis Campaign, karena Surviving Sepsis Campaign ini banyak dikutip oleh pedoman-pedoman yang ada di Indonesia. Nah, pada prinsipnya dari berbagai indikator yang diberikan ini, pemberian oksigen pada pasien COVID itu tidak boleh terlalu masif. Jadi contoh pada pemberian tekanan itu diberikannya tekanan yang rendah. Kalau normalnya kan biasanya 6-8. Nah, pada pasien-pasien COVID itu dicoba dulu 4 ml per kilogram berat badan. Terus target pressure-nya ini terlihat nanti di monitor ventilator mekaniknya, ini tidak boleh melampaui 30 cm H2O. Kemudian diberikan PIP-nya lebih tinggi. Kenapa PIP-nya lebih tinggi? Karena alveolus ini harus bisa melawan tekanan cairan di sekelilingnya, sehingga dia bisa dibantu dengan memberikan PIP-nya yang tinggi. Bahkan pada beberapa pasien, PIP secara normal yang diberikan kan biasanya hanya 5 mm Hg. Tapi pada pasien-pasien yang dia COVID-19, PIP yang diberikan itu bisa sampai 10, 11, 12, bahkan ada yang sempat saya rawat itu PIP-nya sampai 16. Nah, ini kan PIP yang tidak biasa pada kondisi pasien-pasien yang dia gagal nafas lainnya. Tapi pada COVID ini sangat mungkin, karena pada PIP 16 itulah dia saturasinya mengalami perbaikan. Kemudian ventilasi ini diberikannya kalau bisa tengkurap ini 12-16 jam. Kemudian berhati-hati memberikan agen paralitik, karena agen paralitik itu tidak hanya melumpuhkan otot-otot, tapi juga melumpuhkan otot-otot pernapasan yang dia bisa memperburuk oksigenasi pasien. Kalau untuk pencegahan shock,
yang paling utama yang harus dilihat selain melihat status cairan pada pasien, yang juga harus dilihat adalah pasien ini harus dilihat tanda-tanda sepsisnya, karena penyebab utama pasien mengalami shock itu adalah kondisi sepsis, sehingga pada beberapa rumah sakit itu dia akan mengecek marker-marker infeksi, salah satunya seperti CRP, untuk memastikan apakah pasiennya ini masuk dalam kondisi sepsis yang berat atau tidak. Kemudian ada juga beberapa guideline yang menganjurkan untuk mengecek laktat, itu karena laktat itu kalau dia berada di atas angka 4 itu bisa menunjukkan terjadi proses infeksi yang sudah sangat meluas di seluruh tubuh pasien. Nah, biasanya juga laktat ini menjadi prediktor yang cukup baik. Kalau sudah dilakukan resusitasi cairan, harusnya laktat pasien itu menurun. Nah, tapi pada kondisi-kondisi pasien yang dia sudah dilakukan resusitasi cairan tapi kemudian laktatnya tidak menurun, itu dia mengindikasikan outcome-nya kurang bagus pada pasien. Dan itu juga bisa berarti pasien ini tidak terlalu responsif dengan terapi cairan yang diberikan. Nah, dianjurkannya pemberian cairannya itu kristaloid. Tidak terlalu dianjurkan memberikan pada kondisi awal diberikan koloid, karena koloid itu pertama memang sulit didapatkan dalam waktu cepat, dan yang kedua koloid itu mengandung protein yang kemudian bisa berpotensi menyebabkan alergi yang bisa menyebabkan kondisi anafilaktik, sehingga tidak dianjurkan sebagai langkah awal pemberian resusitasi cairan. Kemudian antibiotik ini sebetulnya antibiotik itu bukan obat emergensi. Tapi kalau pasien itu dalam kondisi sepsis, maka antibiotik itu masuk kategori obat emergensi yang harus diberikan dalam waktu 1 jam pertama. Kemudian yang terakhir, pada kondisi pasien mengalami gangguan sirkulasi spontan, atau bahasa sederhananya pasiennya mengalami EWS merah atau dia mengalami kondisi true emergency seperti gagal nafas dan henti jantung. Nah, pada pasien-pasien ini sudah harus dilakukan BHD ataupun BHL. Jadi sudah dimulai dilakukan pemberian resusitasi jantung paru. Nah, beberapa guideline menyebutkan ada beberapa perbedaan BHD yang diberikan pada pasien yang non-COVID dengan pasien yang terduga atau terkonfirmasi COVID-19. Tapi seluruh rangkaian prosedur sama, cuma pada pasien yang dia terduga atau terkonfirmasi COVID ada tambahannya. Nah, yang warna kuning ini dan yang di garis bawahi, yang ada garis bawahnya, dan kotak yang berwarna kuning ini adalah tambahan. Selebihnya ini sama. Jadi yang utama adalah kalau dia kondisi biasa dibandingkan dengan yang pada pasien COVID, harus pakai APD lengkap. Nah, kalau yang BHD biasa kan hanya menganjurkan menggunakan sarung tangan. Nah, kalau pada pasien COVID ini harus menggunakan APD lengkap. Yang harus kita pahami sebagai seorang penolong nantinya, tidak ada kondisi emergensi kalau kemudian kita dalam kondisi tidak aman. Jadi seperti apapun kondisi pasien dia itu mengalami henti jantung, itu bukan berarti harus segera ditolong. Ya, karena tidak ada kondisi emergensi dalam kondisi penolong tidak aman. Syarat utamanya adalah penolong harus aman dulu. Makanya dalam seluruh algoritma BHD maupun BHL harus dipastikan penolong aman dulu. Karena nanti jangan sampai awalnya korbannya hanya 1, korbannya bertambah menjadi 2, ditambah dengan penolongnya, gitu. Jadi ini harus diyakinkan. Kemudian batasi personil resusitasi. Jadi kalau memang resusitasi itu bisa jalan hanya dengan 4 orang saja, jangan sampai butuh 6 orang. Walaupun guideline-nya mengatakan paling baik itu 6 orang. Nah, tapi dalam kondisi seperti ini ada beberapa tugas yang bisa dirangkap oleh 1 orang supaya personilnya itu tidak terlalu banyak.
Kemudian yang perlu juga adalah kalau korbannya tidak berespon, kalau dia berada di luar, dianjurkannya menggunakan AED. Nah, kalau dia ini kalau dia BHL, tadi hanya RJP dasar. Nah, kalau dia BHL, nah ini yang kotak-kotak kuning ini adalah kotak tambahan karena dia terduga atau terkonfirmasi COVID. Sama saja, harus ada APD lengkap dulu untuk bisa memulai. Jadi algoritma ini jalan, syarat utamanya adalah APD-nya harus lengkap dulu. APD lengkap, baru bisa memulai melakukan RJP. Dan yang juga menjadi penekanan dari AHA untuk pasien ini karena dia henti jantungnya akibat gagal napas, maka tindakan prioritas yang harus diberikan selain RJP itu adalah intubasi. Nah, kalau dalam kondisi biasa yang bukan COVID, intubasi itu bisa menyusul saat nanti pasiennya stabil. Nah, tapi pada pasien COVID ini, intubasi itu menjadi salah satu intervensi yang prioritas untuk dilakukan. Tapi ada beberapa catatan. Salah satunya pada saat melakukan intubasi, kompresi harus dihentikan. Nah, kalau kondisi biasa kan kompresi bisa sambil dilakukan intubasi. Tapi pada saat dilakukan intubasi, kompresi harus dihentikan karena kompresi ini akan mengakibatkan efek aerosol. Sehingga pada saat dilakukan intubasi, kompresi harus dihentikan. Gitu. Kemudian kalau ternyata sudah dicoba intubasi tidak berhasil, sudah dilakukan multi attempt, sudah dilakukan beberapa kali percobaan, tidak berhasil, maka bisa dilakukan dulu dengan memberikan seperti laryngeal mask airway LMA. Nah, itu kalau LMA perawat pun bisa pasang. Nah, ini. Jadi ini juga bisa menjadi alternatif kalau dalam kondisi misalkan dokter di ruangan yang jaga hanya dokter umum yang tidak terbiasa lakukan intubasi, atau harus menghubungi dokter anestesi yang dia tidak bisa standby dan tidak bisa datang dengan cepat, itu alternatifnya bisa menggunakan supraglottic airway yang salah satu contohnya adalah LMA, dan itu bisa dilakukan pemasangannya oleh perawat. Kemudian hubungkan dengan ventilator. Nah, yang harus diperhatikan, ventilatornya harus terpasang filter. Atau kalau tidak tersedia filter, ventilator itu khusus didedikasikan untuk pasien COVID. Nanti kalau ingin dialihfungsikan ke pasien lain, dia harus dilakukan general cleaning dan harus di UV supaya memastikan virus-virusnya ini pembahasan tambahan saja, komplikasi. Ini komplikasi yang mungkin terjadi, tapi pasien-pasien yang mengalami komplikasi itu tidak lebih dari 15%, tidak banyak. Sehingga sebetulnya kalau kita ingin menarik kesimpulan besar, obat utama dari COVID-19 itu adalah imunitas tubuh pasien sendiri. Karena intervensi yang kita berikan itu pun sifatnya hanya simptomatik. Kalau dia demam dikasih paracetamol, kalau dia ada dahak dikasih mukolitik, hanya seputaran itu. Tidak ada obat yang efeknya untuk mematikan virusnya. Yang bisa mematikan virus itu adalah imunitas tubuh pasiennya sendiri. Kemudian ini langkah pencegahan, ini sudah dipahami oleh setiap orang karena ini sangat gencar dikampanyekan. Yang menjadi penting di kita adalah pasien-pasien yang pasien COVID yang terpaksa dirawat gabung di ruangan kita itu harus juga diberi jarak minimal 1 meter dan dia harus dipasang partisi-partisi. Atau kalau sangat terpaksa dirawat gabung dalam satu bangsal, itu dilakukan metode kohort. Jadi pasien sini dikosongkan, terus kemudian bed sebelahnya ada satu pasien, kemudian sampingnya lagi dikosongkan, sambil nanti dipasang sampiran-sampirannya. Nah, ini kondisi terpaksa kalau kita tidak punya ruangan merawat COVID yang dia modelnya kubikel-kubikel yang hanya khusus untuk satu pasien. Prognosisnya cukup
cukup baik sebetulnya prognosis pasiennya ya. Tingkat mortalitasnya ini terjadi pada pasien yang dia gejala berat dan kritis. Ini hanya 38%. Ini data yang ada di Cina sebetulnya ya. Untuk Indonesia belum ada riset seperti ini. Bisa lebih rendah dari ini, bisa juga lebih besar dari angka 38% ini. Tapi rata-rata pasien itu berada di ICU sebanyak 7 hari. Yang kemudian nanti ada yang dia meninggal atau dia step down ke ruangan biasa. Kemudian ada juga temuan terkait eosinofil. Kalau pasiennya itu awal datang eosinofilnya rendah, ini justru sebetulnya itu bagus karena kalau eosinofil menjadi turun pada infeksi virus itu artinya tubuh kita berespon terhadap infeksi virus. Nah, tapi kalau kemudian pasien itu datang kemudian dia terindikasi COVID, eosinofilnya normal atau dia malah meningkat, itu berarti tubuhnya itu belum berespon untuk membentuk antibodi. Jadi menjadi indikator positif kalau dia ada pasien yang dia itu awalnya rendah. Ini kapan pasien bisa dipulangkan? Syaratnya yang utama adalah hasil swab-nya harus negatif 2 kali. Jadi kalau sudah negatif hari ini, nah maka harus dianjurkan untuk tes PCR lagi 2 hari setelahnya. Karena minimal intervalnya itu 24 jam antara swab pertama dengan swab kedua. Nah, kalau dua-duanya negatif, ini baru diindikasikan untuk pulang. Dan kalau pulang di rumah, tetap harus menjalankan isolasi mandiri 14 hari.